siang. Siang, Pak. Apa kabar hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Sehat. Baik, sebelum kita mulai, pimpin doa. Mari kita berdoa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Susan ini ada yang hadir, Pak? Ada, Pak. Siapa? Sebelum masuk dalam pembelajaran hari ini, siang-siang begini kita butuh semangat ya. Baca pun kita semua bangkit berdiri. Tahu lagu ini? Tahu. Sudah siap? Sudah. Silakan dulu. Ada yang masih ingat pembelajaran minggu kemarin? Silakan. Analisis struktur dan menentukan pola pengembangan eksplorasi. Menganalisis struktur dan menentukan pola pengembangan daripada teks eksplorasi. Semua masih ingat ya? Ya. Pembelajaran minggu kemarin. Hari ini kita akan menelaah kaidah kebahasaan teks eksplanasi dan juga menyusun teks eksplanasi berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan. Tujuan pembelajarannya adalah bahwa setelah pembelajaran ini selesai diharapkan kalian mampu menelaah kaidah kebahasaan teks eksplanasi dan juga mampu menulis sebuah teks eksplanasi berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan teks. Sebelum kita kasih materi tentang kedua pokok pembelajaran kita hari ini, Pak ingin kalian semua mencermati akan tayangkan sebuah gambar. Kemudian kalian coba mencermati ini gambar apa? Gambar apa yang ada di tampilan slide ini? Gempa bumi. Menurut kalian, kira-kira gempa bumi itu terjadi karena apa? Iya, silakan. Adanya gunung yang meledak. Adanya gunung yang Meletus. meletus. Gunung yang Meletus. Nah, dari gempa bumi yang ada, kira-kira dampaknya apa? Rumah jadi rusak, kerugian yang timbul, kerusakan infrastruktur, korban jiwa. Iya. Dampak daripada gempa bumi itu banyak. Di antaranya seperti yang tayangan ini. Ada rumah yang rusak, ada infrastruktur yang rusak, ada korban jiwa, ada kerugian. Jadi banyak ya dampak yang timbul akibat daripada gempa bumi ini. Nah, untuk bisa mengantisipasi bila adanya gempa, kira-kira apa yang harus dibuat oleh manusia? Silakan kalau dia. Manusia diberi pelatihan. Pelatihan apa? Pelatihan cara menghindari gempa bumi. Iya, latihan cara menghindari gempa bumi. Bila mana saat gempa bumi terjadi, kalau ada di rumah, yang sering mendengar lebih banyak orang bilang kalau gempa bumi terjadi dan kita dalam rumah, usahakan masuk di bawah kolong meja. Pernah dengar ini? Iya, masuk di bawah kolong meja. Kemudian kalau di luar rumah, usahakan menjauh dari pepohonan. Karena kadang gempa bumi membuat pohon itu lumpuh. Kalau kita yang dekat dengan pohon, baik kalau kita bisa menghindar. Tapi kalau tidak, bisa saja pohon yang tumbang nanti bisa menindih. Pak coba mengadaptasi dari gambar yang ada. Bawa masuk menjadi sebuah tulisan teks eksplanasi yang sederhana. Sampai di sini bisa paham ya anak? Bisa ya? Mari kita masuk kepada materi pembelajaran kita hari ini. Untuk
struktur teks masih ingat ya sama minggu kemarin? Kalau itu kita lanjut kepada kaidah kebahasaan daripada teks eksplanasi. Kaidah kebahasaan dalam teks eksplanasi itu ada 4. Yang pertama, menggunakan konjungsi kausalitas. Lalu yang kedua, menggunakan konjungsi kronologis atau hubungan waktu. Yang ketiga, menggunakan kata kerja pasif. Yang keempat, menggunakan istilah ilmiah sesuai dengan topik pembahasannya. Lalu yang kelima, menggunakan keterangan waktu. Langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Ada 4 langkah dalam menulis teks eksplanasi. Yang pertama itu adalah menentukan topik. Langkah yang kedua adalah membuat rancangan kerangka teks eksplanasi. Langkah yang ketiga adalah mengembangkan kerangka teks yang sudah dibuat. Pada bagian yang terakhir adalah menyunting teks eksplanasi. Itu 4 langkah dalam menulis teks eksplanasi. Bisa paham semua? Bisa ya? Kalau sudah bisa, tugas kalian sudah siapkan ada LKPD di sini. Di dalamnya sudah siapkan soalnya. Ada 2 ranah. Ada pengetahuan dan ada keterampilan. Jadi ada 2 LKPD yang persiapkan dalam. Tugasnya ini nanti dikerjakan secara kelompok. Karena itu kita gunakan saja kelompok diskusi minggu kemarin ya. Bisa ya? Silakan duduk kembali dalam kelompok masing-masing saya minggu kemarin. Sebelum kerja kita sepakat dulu bersama. Butuh waktu berapa lama untuk menyelesaikan? 30 menit ya? 30 menit. Silakan dari sekarang. Jangan lupa tulis nama kelompok, tulis juga nama anggotanya. Sambil diskusi bakal kasih penilaian. Jadi selain 2 penilaian nanti ada pengetahuan dan keterampilan yang terkasih. Ada juga pengetahuan singkat dan nilai dalam pembelajaran hari ini. Lewat diskusi yang kalian lakukan. Karena itu Pak berharap masing-masing kelompok aktif dalam diskusi yang dilaksanakan. Yang bingung boleh tanya ya. Iya. Sudah? Sudah ya? Baik. Kalau sudah, saatnya nanti kita akan kalian akan menambahkan hasil diskusi kelompok masing-masing. Kita dengar dari kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan. Terima kasih atas pada kelompok 1 untuk membacakan hasil presentasi kami. Baik, kita aplaus dulu untuk kelompok 1. Baik, kita
dengar hasil diskusi daripada kelompok 3. Silakan. Sekian, terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan waktu kepada kami untuk memberikan diskusi. Sekian. Baik, berikan aplaus dulu untuk diskusinya. Kelompok 1 ada tanggapan dari hasil diskusi kelompok 3? Ada tidak? Tidak. Kelompok 2? Ada? Tidak ada. Kelompok 4? Ada. Ya, silakan. Kelompok 3 dengar tanggapan dari kelompok 4. Kaitan dari kelompok 4 akan menambahkan di bagian paragraf yang pertama itu ada kalimat yang kurang efektif di banjir yang menjadi masalah bagi berbagai daerah ini umumnya terjadi karena fenomena alam seperti curah hujan yang sangat tinggi sehingga menyebabkan minimnya air dan sumber air meluap serta tindakan manusia seperti penebangan pohon, pembuangan sampah secara sembarangan dan lain sebagainya. Kelompok 3 bisa? Bisa. Bisa ya. Ya. Baik, selanjutnya kita dengar hasil diskusi daripada kelompok 2. Dipersilakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Baik, berikan aplaus untuk kelompok 2. Itu hasil diskusi daripada kelompok 2. Kelompok 4 ada tanggapan? Ada? Tidak ada. Kelompok 3? Ada. Kelompok 1? Baik, kalau begitu kita dengar terakhir dari kelompok 4 hasil diskusinya. Silakan. Terima kasih atas waktu dan tempat yang diberikan kepada kami kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Baik, berikan aplaus dulu untuk kelompok 4. Kelompok 1, 2, dan 3. Terima kasih kesempatan untuk mengangkat. Ada ya? Berarti yang mengoreksi hanya satu kelompok ya. Untuk semua hasil diskusi yang sudah dipaparkan, rasa semua hasilnya bagus. Berikan aplaus dulu untuk semua. Untuk pembelajaran hari ini terkait dengan menelaah kaidah kebahasaan teks eksplanasi dan juga menulis teks eksplanasi berdasarkan struktur dan kebahasaan teks. Apakah ada yang masih bingung? Sudah jelas? Sudah ya? Berarti merasa bahwa pembelajaran hari ini berjalan baik ya, sukses. Kalian bisa memahami dengan baik. Untuk itu Pak sampaikan, untuk pertemuan selanjutnya kita akan masuk pada pembelajaran dengan topik pembahasan yang baru, yakni tentang teks ceramah. Silakan kembali duduk seperti semula. Baik, dari pembelajaran kita hari ini, adakah yang bisa menyampaikan kesimpulan terkait dengan menelaah kaidah kebahasaan teks eksplanasi? Kaidah kebahasaannya ada berapa? Ada 5. Apa saja? Menggunakan definisi kausalitas, menggunakan definisi kronologis, Ya. menggunakan kata kerja pasif, menggunakan istilah ilmiah sesuai dengan topik pembahasannya, dan yang kelima menggunakan keterangan waktu. Iya, ada 5 ya. Ya. Ada 5 kaidah kebahasaan dalam teks eksplanasi. Lalu langkah-langkah dalam menulis teks eksplanasi ada berapa? Ada? Ada 4. Ada 4 ya. Claudia coba sebutkan. Topik, Ya. pengetahuan dalam teks, menggunakan teks, dan definisi teks. Iya. Itu juga sudah dilakukan dalam diskusi tadi ya. Bisa diingat semua materi pembelajaran hari ini? Sampai di sini ada yang mau bertanya silakan sebelum kita tutup pembelajaran kita ya. Tidak ada? Satu orang. Claudia, silakan.
Terima kasih. Baik, pembelajaran kita cukup sampai sini. Sampai bertemu kembali minggu depan. Selamat siang. Siang, Pak.